Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Jeffrey Silalahi. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek statistik for business dengan judul adalah The Best Time to Fly. Untuk perkenalannya sendiri akan saya singkat bahwa untuk delay untuk keterlambatan penerbangan adalah merupakan isu global yang sangat mempengaruhi di dunia penerbangan dengan ternyata di 2021 untuk rata-rata dari keterlambatan penerbangan adalah di 42 menit. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, yang dimana keterlambatan penerbangan itu sendiri merupakan salah satu hal yang paling menyebalkan bagi pengguna maskapai penerbangan, yang mana biasanya untuk orang-orang yang menggunakan maskapai penerbangan adalah orang-orang yang sudah jelas untuk tujuan, untuk waktu yang akan dikejar, sehingga jika terjadi keterlambatan benar-benar akan merugikan para user dari penerbangan tersebut. Untuk dataset sendiri eh, terdiri dari 29 kolom dan 9,8 juta hasil observasi. Yang pertama adalah statistical test. Nah, sebelum melakukan statistical test, yang pertama sekali saya melakukan identifikasi waktu terbaik untuk melakukan penerbangan untuk meminimalisir terjadinya uh, keterlambatan penerbangan. Nah, pada grafik ini untuk penerbangannya sendiri adalah berdasarkan jam terbaik untuk penerbangan yang bisa kita lihat di jam 5 pagi sebagian ini mediannya dibandingkan dengan jam-jam lainnya merupakan median yang paling dekat dengan nilai nol, sehingga waktu terbaik untuk melakukan penerbangan adalah di jam 5 pagi. Yang berikutnya saya melakukan analisa untuk melihat hari terbaik melakukan penerbangan. Di sini kita bisa lihat perbandingan antara masing-masing hari, di mana hari Kamis dan hari Jumat merupakan hari di mana penerbangan untuk keterlambatan penundaan itu sendiri paling rendah dibandingkan hari-hari lainnya. Sehingga untuk hari yang paling baik untuk melakukan penerbangan dia adalah di hari Kamis ataupun Jumat jika ingin menghindari terjadinya penundaan penerbangan. Berikutnya adalah di bulan. Di sini kita bisa bandingkan untuk di bulan Juni. Nah, di bulan Juni memiliki nilai yang sama untuk mediannya dengan di bulan Februari, akan tetapi dari nilai atas dan nilai bawah lebih rendah. Sehingga untuk kemungkinan untuk terjadinya keterlambatan penundaan penerbangan, delay penerbangan lebih besar untuk di bulan Februari daripada di bulan Juni. Sehingga untuk di bulan sendiri ada baiknya melakukan penerbangan di bulan Juni. Dari ketiga grafik di atas kita bisa mendapatkan informasi bahwa waktu terbaik untuk penerbangan adalah di bulan Juni dengan -2 median dan lowest delay variability. Juga bisa kita simpulkan bahwa untuk penerbangan terbaik adalah di jam 5 pagi hari Kamis maupun hari Jumat di bulan Juni. Nah, setelah itu saya melakukan analisa untuk mendapatkan informasi apakah pesawat yang sudah berumur lama, pesawat tua, menjadi penyebab utama terjadinya delay delay flight. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk mediannya sendiri beragam. Terkadang dia ada yang terlambat, atau juga ada yang on time. Juga kita bisa melihat dari variasi nilai atas dan nilai bawahnya juga. Terkadang dia tinggi, terkadang dia rendah. Di mana hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pattern yang pasti yang menunjukkan bahwa pesawat tua memiliki kemungkinan untuk terjadinya keterlambatan penundaan penerbangan. Lalu berikutnya adalah saya melihat dikarenakan setiap tahun jumlah dari pengguna pesawat user dari penerbangan udara sendiri semakin besar. Lalu saya ingin mengetahui apakah dari jumlah user yang semakin tinggi tiap tahun menjadi penyebab adanya perubahan dari rute penerbangan. Akan tetapi dari informasi yang kita bisa lihat ternyata tidak ada perubahan yang signifikan.
Bahkan dari garis atas bahkan cenderung turun, dikarenakan data ini merupakan data yang diambil di tahun 2001 pada saat pandemi COVID. Akan tetapi dari rute-rute lainnya relatif sama, sehingga dari untuk hubungan dari user dari penerbangan dengan rute penerbangannya itu sendiri tidak terlalu signifikan. Untuk statistik tesnya sendiri, berikut adalah p-value dari masing-masing faktor yang diduga menjadi penyebab keterlambatan penundaan penerbangan. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk dari destinasi long, juga destinasi long, origin long dan origin late dengan tingkat p-value yang lebih tinggi dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain. Dari sini kita bisa melihat untuk tes statistiknya sendiri menghasilkan nilai di mana distance dari jarak, destinasi, dan juga CRS lapse time ternyata memiliki p-value yang lebih rendah dari 0,05, sehingga kita bisa katakan bahwa berhasil menolak dari hipotesis nol. Dan kita bisa katakan ternyata untuk distance, jarak, destinasi lab, dan CRS lab times bukan merupakan penyebab dari terjadinya penundaan penerbangan. Berdasarkan informasi di atas, kita bisa lihat ternyata untuk penyebab utama dari terjadi penundaan penerbangan disebabkan oleh origin long dan juga origin late, dan juga ada terjadi di bulan, seperti hasil dari waktu penerbangan terbaik yang merupakan bulan Juni, sehingga bulan merupakan salah satu penyebab, salah satu hal yang bisa mempengaruhi waktu penerbangan. Lalu regression model, di sini saya melakukan regresi model pada delay dengan CRS lapse time, lalu delay dengan dash lab, lalu delay dengan distance, di mana dari ketiga regresi linear berikut tidak menunjukkan adanya hubungan yang kuat, sehingga hasil dari regresi model tersebut juga menopang dari kesimpulan dari insight dari atas statistical test yang tadi, di mana untuk distance, destinasi lab, dan juga CRS lab time bukan merupakan faktor penyebab terjadinya keterlambatan penerbangan. Untuk kesimpulan dari hasil analisis ini adalah, yang pertama, kita telah mengetahui kapan waktu terbaik untuk terbang untuk melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara. Yang pertama adalah di bulan Juni, hari Kamis dan hari Jumat, dan juga di jam 5 pagi. Lalu yang kedua, ternyata umur pesawat tidak mempengaruhi dari penerbangan itu sendiri. Terus tidak ada perubahan signifikan rute penerbangan. Lalu penyebab utama terjadinya di penerbangan adalah origin long, origin late, dan mode. Rekomendasi yang pertama adalah merekomendasikan untuk penerbangan dilakukan di bulan Juni, hari Kamis ataupun hari Jumat, lalu mengimprove scheduling algoritma, di mana berdasarkan data hasil penganalisa tadi kita bisa melakukan perjalanan udara di bulan Juni, Kamis dan Jumat untuk mengantisipasi terjadinya keterlambatan, lalu mengimprove infrastruktur, di mana penyebab dari terlambatnya tadi adalah di origin long dan origin late, di mana hal tersebut berhubungan dengan infrastruktur, yaitu berupa terminal, lalu luas daerahnya, dan juga bisa menambahkan runway-nya, bisa memperpanjang runway. Lalu melakukan improvement maintenance, kita juga tidak bisa memastikan untuk pesawat yang lebih tua tidak akan selalu mengalami penundaan penerbangan, tapi proses maintenance yang lebih baik akan bisa memastikan untuk keamanan dan penggunaan pesawat yang lebih tua. Lalu melakukan komunikasi kepada para user dengan mengkomunikasikan hari-hari terbaik maupun bulan-bulan terbaik untuk melakukan penerbangan.
Berikut presentasi dari saya ucapkan terima kasih.